aksi unjuk rasa masih berlanjut dan KAI Daob 1 Jakarta kembali lakukan rekayasa pola operasi perjalanan kereta api. Sehubungan dengan masih berlanjutnya aksi unjuk rasa serta rekayasa lalu lintas di wilayah Stasiun Gambir dan juga Pasar Senen, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta melakukan rekayasa pola operasi untuk sejumlah perjalanan kereta api jarak jauh keberangkatan dari Stasiun Gambir dan juga Pasar Senen. KAI Daob 1 Jakarta merekayasa pola operasi dengan berlakukan berhenti luar biasa di Stasiun Jatinegara untuk kereta api yang dalam kondisi normal tidak berhenti di stasiun tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memberikan alternatif bagi calon pelanggan yang akan menggunakan kereta api dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen, serta menghindari potensi kemacetan lalu lintas menuju Stasiun Gambir dan Pasar Senen akibat konsentrasi massa aksi. Ada sebanyak 17 kereta api yang biasanya tidak berhenti di Stasiun Jatinegara akan diberhentikan luar biasa di Stasiun Jatinegara sebagai bentuk alternatif titik naik penumpang, sehingga masyarakat memiliki pilihan untuk keberangkatan yang lebih dekat dan strategis, khususnya dari arah timur Jakarta. PT KAI Daob 1 Jakarta mengimbau untuk menyesuaikan waktu keberangkatan dan memperhitungkan kondisi lalu lintas yang ada serta tetap mematuhi ketentuan demi keselamatan. Ribuan pengemudi ojek online mengantarkan langsung Afan Kurniawan yang menjadi korban tewas dalam insiden kericuhan unjuk rasa tadi malam ke TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Afan di mata kerabat dikenal sebagai orang yang baik. Bahkan diketahui dari sejumlah rekan bahwa sebenarnya Afan tidak mengikuti kegiatan demonstrasi pada malam kemarin. Afan dikatakan sedang mengantarkan pesanan makan di malam naas tersebut. Kalau semuanya seperti ini semua. Tidak hanya rekan sesama ojol, Kapolda Metro Jaya bersama sejumlah pejabat utama Polda Metro Jaya hadiri proses pemakaman. Kepolisian pun menyampaikan bela sungkawa dan permohonan maaf. Kepolisian juga menegaskan bahwa kasus ini akan diusut secara transparan dengan melibatkan divisi Propam Polri dan juga pihak internal. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan bela sungkawa kepada pengemudi ojek online yang meninggal dunia. Dan berikut pernyataan lengkap Presiden Prabowo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, saya telah mengikuti perkembangan beberapa hari ini, terutama peristiwa tadi malam di mana ada demonstrasi yang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis. Juga ada peristiwa di mana petugas telah menabrak satu orang pengemudi ojol yang mengakibatkan pengemudi ojol tersebut, almarhum Afan Kurniawan, tadi malam meninggal dunia. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya dan akan memberi perhatian khusus
kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku. Dalam situasi seperti ini, saya menghimbau semua masyarakat untuk tenang, untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin. Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Semua keluhan-keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tindak lanjuti. Saya juga menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada agar unsur-unsur yang selalu ingin huru-hara, yang ingin kaos, saya sampaikan kepada seluruh rakyat bahwa hal tersebut tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan masyarakat, tidak menguntungkan bangsa kita. Bangsa kita sedang berbenah diri, bangsa kita sedang mengumpulkan semua tenaga, semua kekuatan, semua kekayaan untuk kita bangkit membangun negara yang kuat, negara yang sejahtera, negara yang berhasil mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Kita akan menjadi bangsa yang maju. Kita akan jadi bangsa yang mandiri, yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita akan menjadi negara industri yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Untuk itu, kita harus waspada, kita harus tenang, dan kita tidak boleh mengizinkan kelompok-kelompok yang ingin membuat huru-hara dan kerusuhan. Aspirasi yang sah silahkan untuk disampaikan. Kita akan perbaiki semua yang perlu diperbaiki. Saya kira itu pesan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sementara itu Gubernur Jakarta Pramono Anung mengawali aktivitas hari ini dengan melayat ke rumah duka salah seorang pengemudi ojek online, yakni Afan Kurniawan, yang menjadi korban dalam insiden unjuk rasa yang terjadi di Jakarta. Bela sungkawa Pak Zulkifli. Iya Pak, terima kasih banyak. Pemprov Jakarta memastikan berikan bantuan penuh kepada keluarga korban, mulai dari proses pemulasaran jenazah hingga pemakaman. Gubernur Pramono Anung juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga situasi ibu kota agar tetap aman dan kondusif. Selain korban meninggal dunia, berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, terdapat 38 pasien luka-luka yang dirawat di sejumlah rumah sakit. Saya atas nama Gubernur Jakarta mengucapkan betul-betul berduka atas wafatnya Saudara Afan Kurniawan bin Zulkifli dalam usia 21 tahun, dan semoga almarhum husnul khotimah. Sebenarnya dari semalam saya udah pengen datang ke rumah duka, tapi baru mendapatkan informasi pagi ini. Dan ya tentunya keadaan Jakarta yang aman, nyaman, yang kita harapkan bersama harus dijaga. Maka dari semalam saya sudah memerintahkan SKPD seluruh jajaran yang ada di Balai Kota untuk bersiap-siap menghadapi berbagai kemungkinan, tetapi tentunya saya sungguh sangat berharap dan memohon agar Jakarta tetap aman dan nyaman. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, kami telah menyiapkan termasuk untuk pemakaman Saudara Afan di bivak karet yang difasilitasi oleh pemerintah Jakarta. Pemprov Jakarta terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kondisi tetap terkendali dan hak-hak masyarakat terlindungi. Tim Liputan iNews melaporkan. Nggak apa-apa, Pak, udah. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Seekor ular sanca terekam warga tengah bergelantungan di celah ban bus Transjakarta hingga viral. Beruntung bus tidak membawa penumpang dan baru akan perjalanan kembali ke Pul.
Rekaman video amatir memperlihatkan seekor ular bergelantungan di celah ban bus Transjakarta dan menggegerkan warganet. Pihak Transjakarta menyatakan jika ular terekam di armada Transjakarta dengan nomor bodi MB1605. Beruntung saat kejadian, bus tidak melayani penumpang dan sedang perjalanan kembali ke Pool. Sejumlah pengguna jalan pun memberi tanda klakson pada pramudi Transjakarta hingga akhirnya keberadaan ular diketahui. Pengemudi lalu menghentikan laju bus di daerah Cipinang dan melaporkan temuannya lalu mendokumentasikan. Namun saat akan dievakuasi, ular sudah tidak ditemukan lagi. Meski sempat membuat heboh, pemeriksaan ketat pun dilakukan sebelum maupun sesudah pelayanan Transjakarta. Hilang saat mandi di Sungai Pohara, seorang pemuda di Muna, Sulawesi Tenggara ditemukan tewas di mangsa buaya. Jasad korban dievakuasi tim SAR yang menemukan jasad korban tidak jauh dari buaya yang menerkamnya. Inilah video amatir warga saat seorang pemuda diterkam buaya sepanjang 2 meter saat mandi di Sungai Pohara, Kecamatan Marobo, Muna, Sulawesi Tenggara. Warga tidak bisa berbuat apa-apa saat buaya tersebut menyeret korban ke sungai yang dalam menjauh dari warga. Setelah pencarian 2 hari, korban ditemukan sudah tidak bernyawa. Tim SAR langsung mengevakuasi jasad korban dari dalam sungai. Jasad korban bernama Laude Ompi, 40 tahun, kemudian diserahkan ke keluarga yang disambut dengan isak tangis. Sini dulu. Sini dulu. Karena pada saat mau dievakuasi, korban masih dalam posisi diterkam buaya. Dan kemudian tim SAR gabungan melakukan pemasangan jaring di sekitar posisi buaya. Dan akhirnya buaya melepaskan korban dari cengkeraman. Dan hingga Agustus ini, 2 warga tewas di mangsa buaya di Sungai Pohara. Warga diimbau waspada akan serangan buaya saat beraktivitas di sungai, mengingat Sungai Pohara adalah habitat buaya. Dari Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, warga dihebohkan dengan kabar lepasnya seekor macan tutul dari kebun binatang di Lembang. Pengelola langsung menutup sementara operasional kebun binatang. Sementara itu, pihak polisi turun langsung untuk pengamanan. Kabar lepasnya seekor macan tutul dari Lembang Park Zoo mengembarkan warga desa Cihedeng, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Informasi ini beredar luas di media sosial dan menyebabkan kekhawatiran warga. Sebagai tindak lanjut, pengelola kebun binatang langsung mengosongkan dan menutup sementara operasional kebun binatang sejak Kamis pagi. Pengunjung pun terpaksa kembali pulang. Polisi dengan unit K9 ke lokasi memastikan kabar tersebut serta menyisir wilayah agar tidak membahayakan warga sekitar. Kini polisi masih melakukan penelusuran dan memastikan terhadap kebenaran informasi tersebut. Petugas turut bekerja sama dengan instansi terkait jika terbukti benar ada hewan liar yang lepas. Keluar balik lagi kenapa itu? Ditutup. Ya, nggak ditanya apa kenapa? Tutup sampai besok buka. Oh, besok buka katanya. Buka, ya. Ada rasa kecewa nggak Mas Jody, Pak? Ya kecewa. Ada jauh-jauh dari sini. Dari mana Pak? Dari Cianjur. Ya. Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi terkait lepasnya macan tutul dari pengelola kebun binatang dan pihak kepolisian menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan selektif dalam menerima informasi di media sosial. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Ya, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, Jabar, dan tim penembak jitu dari TNI Polri diterjunkan dalam operasi penangkapan macan tutul yang lepas dari kandang karantina di objek wisata Lembang Park and Zoo, Kabupaten Bandung Barat.
Titik pencarian yang luas membuat tim penembak jitu dari TNI Polri diterjunkan dalam operasi penangkapan macan tutul yang lepas dari kandang karantina ketika akan dilakukan observasi untuk dilepaskan di alam liar. Namun karena stres saat dimasukkan di kandang karantina, macan tutul yang dievakuasi dari Balai Desa Kutamandarakan Maleber, Kabupaten Kuningan sampai saat ini berkeliaran bebas di kawasan Cisarua dan Parompong, Kabupaten Batu. Lembang Park and Zoo menurunkan penembak jitu untuk mengambil keputusan saat diperlukan. Namun prioritas awal dari penangkapan dalam kondisi hewan masih hidup, karena macan tutul termasuk hewan yang dilindungi. Hewan ini diusahakan ditangkap hidup-hidup, karena macan tutul termasuk hewan yang dilindungi. Artinya kita berikhtiar, kita tangkap si macan ini dalam kondisi hidup. Namun, jika memang nyatanya di lapangan terjadi hal yang tidak diinginkan, atas izin dari pihak yang berwenang, kita diperbolehkan untuk menembak mati macan tersebut. Macan tutul adalah satwa yang aktif di malam hari. Saat ini belum ada evakuasi warga, karena satwa tersebut cenderung menghindari manusia dan akan mencari tempat yang nyaman, banyak pohon atau kubangan air. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yono, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, polisi telah menangkap 15 orang dalam kasus kematian Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Yang mengejutkan, motivator pendidikan Dwi Hartono diduga menjadi otak pembunuhan dan diduga ada keterlibatan aparat dalam kematian Kepala Cabang tersebut. Mepet tuh, Teng. Mepet, depan. Hah? Iya, udah pepet. Polisi telah menangkap 15 orang dalam kasus kematian Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Para tersangka ditangkap di tempat berbeda. Polisi menyebut para tersangka dibagi menjadi 4 klaster atau kelompok. Kelompok pertama merupakan aktor intelektual atau otak penculikan dan pembunuhan. Para tersangka di kelompok ini menyusun rencana penculikan dan pembunuhan. Kelompok 2 merupakan pengintai, terdiri dari para pelaku yang bertugas membuntuti dan memantau aktivitas korban sebelum diculik. Kelompok ketiga merupakan penculik, terdiri dari para tersangka bertugas menculik korban di parkiran supermarket di Ciracas, Jakarta Timur 20 Agustus 2025. Sementara kelompok 4 merupakan eksekutor, yaitu para tersangka yang menganiaya hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Polisi menyebut salah satu yang berada di kelompok pertama atau otak pembunuhan adalah seorang motivator pendidikan, Dwi Hartono. Kami sudah membenarkan tadi bahwa saudara DH adalah seorang pengusaha atau salah satu bidang usahanya adalah bimbel online. Ya. Selain itu, ada dugaan keterlibatan aparat di balik kematian Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Salah satu pengacara tersangka menyebut oknum tersebut berinisial F. Ada perintah dari oknum yang namanya F itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Berapa jam setelah itu mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Jasad Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta ditemukan di Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Keluarga korban berharap para pelaku dihukum dengan maksimal. Sementara polisi masih didalami motif pembunuhan terhadap Kepala Cabang Bank tersebut.
Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Kabar Reskrim Polri Susno Duwaji mengatakan penculikan dan pembunuhan terhadap Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta tidak profesional. Sementara terkait motif Dwi Hartono membunuh korban diduga karena dendam pribadi. Apakah pembunuhan ini profesional? Ya jelas tidak profesional ya. Kenapa? Rantai organisasinya terlalu panjang, melibatkan banyak orang, maka sangat mungkin untuk cepat terungkap. Apakah DH ini motifnya transaksional juga? Ini saya kira tidak. Kalau kita menunggu dari Polri belum ada penjelasan, tapi yang menerka-nerka ya jelas bahwa ini seorang yang terpelajar, seorang intelektual dalam kalangan ekonomi dia berkecukupan, pasti ini ada persoalan pribadi. Sementara itu, Kompolnas mendorong penyidik Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan TNI terkait kasus penculikan dan pembunuhan kacap Bank BUMN. Hal ini berdasar keterangan pengacara tersangka yang menduga ada keterlibatan aparat. Adanya informasi oknum aparat keamanan, saya kira memang Polda mendalaminya dan berkoordinasi dengan proses penegakan hukum di internal mereka, dan kami mendorong terkait informasi oknum ini ya segera dituntaskan, segera koordinasi dan Kita ke informasi lain, pemirsa. Sidang kasus pemerkosaan yang dilakukan seorang dokter PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung kembali dilanjutkan dengan agenda pembacaan dakwaan. Sang dokter diketahui melakukan pemerkosaan terhadap pasien dan keluarga pasien. Sidang kasus pemerkosaan dilakukan seorang dokter program pendidikan dokter spesialis atau PPDS terhadap satu orang keluarga pasien dan dua orang pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Sidang perdana kasus tersebut digelar dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Sidang digelar tertutup. Pelaku didakwa sejumlah pasal tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman 6 tahun penjara. Jadi di dalam persidangan tersebut telah dibacakan surat dakwaan yang dibacakan oleh tim penuntut umum, dan agenda persidangan berikutnya adalah eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Ini nggak ngajuin eksepsi, Pak? Dari itu yang saya sampaikan, memang walaupun tidak juga diajukan, tetapi diberikan kesempatan oleh majelis hakim. Pak, pasal yang didakwa itu ancaman hukuman maksimalnya berapa? Maksimal 6 tahun. Diketahui sebelumnya, kasus tersebut mencuat ketika salah satu korban memberanikan diri dengan melaporkan kejadian tersebut ke Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Setelah dilakukan pemeriksaan, oknum dokter melancarkan aksinya dengan menggunakan obat bius. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Komisi 13 DPR RI dan pemerintah gelar rapat koordinasi bersama sejumlah perwakilan musisi, LMK dan LMKN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Komisi 13 DPR bersama pemerintah sepakat membentuk tim perumus untuk membahas revisi Undang-Undang Hak Cipta Lagu. Pembentukan ini dilakukan guna menyelesaikan persoalan royalti musik yang belakangan ini tengah menjadi polemik. Ini siang ini juga kesepakatan pembentukan tim perumus untuk mulai membahas materi Undang-Undang Hak Cipta ini. Ini jadi tadinya revisi jadi undang-undang baru. Ya, nanti kita lihat muatannya kalau lebih dari 50%. Sebagai asosiasi penyanyi dari sudut pandang kami, tadi sudah kita keluarin beberapa permasalahan yang mungkin terjadi. Untuk saat ini sampai segitu dulu. Tadi katanya kan minggu depan diminta untuk terjun langsung juga 3 orang di dalam perumusan rancangan undang-undang. Jadi mungkin minggu depan itu lebih. Pemirsa, wabah penyakit campak meluas di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Hingga Agustus bulan ini tercatat 20 anak meninggal dunia akibat terpapar campak. Sebanyak 20 anak di Sumeneb, Jawa Timur meninggal akibat penyakit campak. Berdasarkan data dari bulan Februari hingga Agustus 2025.
Sebagai upaya memberantas penyebaran penyakit ini, Kementerian Kesehatan menargetkan 70.000 anak di wilayah Sumeneb mendapatkan imunisasi yang diberikan dalam 2 pekan. Campak itu adalah penyakit yang paling menular. Kalau dulu COVID ini pertama kali ada namanya reproduction rate. Jadi 1 orang nularin ke 2 atau 3. Campak itu 1 orang bisa nularin ke 18. Jadi emang ini penyakit ini yang paling menular. Nah untungnya sama seperti COVID sekarang sudah ada vaksinnya dan vaksinnya itu efektif. Penyakit campak di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur terus meluas hingga menimbulkan korban jiwa. Sebagai langkah cepat, Pemprov Jawa Timur menyebarkan vaksin Measles Rubella atau MR. Vaksin ini digunakan dalam program Outbreak Response Immunization atau ORI, dan imunisasi massal darurat berlangsung pada tanggal 25 Agustus hingga 14 September 2025 mendatang, dengan menyasar anak usia 9 bulan sampai 6 tahun tanpa melihat status imunisasi sebelumnya. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Dalam wawancara di program iNews Today beberapa waktu lalu, dokter spesialis anak Bramtama Sukma Mulia mengingatkan pentingnya vaksin atau imunisasi campak pada anak. Vaksin campak efektif menghambat penyebaran campak yang bisa mematikan. Ini sudah sangat lama kita jalankan, IDAI, pemerintah juga banyak memberikan, kita punya vaksin. Ini penyakit menular yang bisa dicegah, sangat bisa dicegah dengan vaksinasi. Vaksinnya kita kenal sebagai vaksin campak. Sekarang, bahkan dalam kondisi sekarang, vaksinnya kombinasi MR namanya, antara campak dengan campak Jerman. Kita berikan dari anak usia 9 bulan, diulang 18 bulan, bahkan nanti ada yang ketiga dosisnya di usia 5 tahun. Jadi vaksin ini sudah ada sejak lama, diberikan gratis di puskesmas ada. Tapi masalahnya adalah mungkin beberapa orang tua tidak mau atau tidak mau atau tidak senang dengan vaksinasi. Nah, itu yang jadi masalah besar hari ini. Betul. Lalu dok, ketika sudah terkena campak nih, langkah awal pertama yang harus dilakukan orang tua nih apa dok, agar tidak semakin parah? Pada akhirnya sih campak adalah penyakit virus yang sifatnya tidak ada terapi spesifik. Jadi yang kita kerjakan adalah menjaga kondisi anak sebaik-baiknya. Berikan. Ya, pemirsa, iNews Media Group kembali menggelar Pemimpin Daerah Awards di iNews Center Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Sejumlah pemimpin daerah menyambut penghargaan bergengsi ini atas programnya dalam meningkatkan pelayanan publik. Provinsi Papua Tengah memperoleh apresiasi dan sekaligus menerima penghargaan untuk kategori pelayanan publik dalam acara Pemimpin Daerah Awards tahun 2025 bertajuk Percepatan Pembangunan Daerah untuk Peningkatan Ekonomi Nasional yang digelar di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Jakarta Pusat. Adapun penghargaan pelayanan publik untuk Provinsi Papua Tengah ini diperoleh dalam program sekolah gratis dan sekolah sepanjang hari yang berkomitmen meningkatkan sumber daya manusia dengan penerima manfaat hampir 30.000 siswa. Penghargaan diterima Wakil Gubernur Papua Tengah, Denas Gile, yang mewakili Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa. Mulai sekarang kita harus dorong untuk pembangunan ini dulu, khususnya pendidikan. Kalau saya kira pendidikan ini mengedepankan, dan pendidikan itu sangat penting. Seperti pendidikan itu lampu terang. Kalau ketiga, terang itu semua akan cahaya dan lihat terang. Tapi kalau kita tidak mengedepankan pendidikan, kita tidak utamakan pendidikan, maka suatu daerah itu gelap. Oleh sebab itu pendidikan adalah yang terpenting. Sebagai cara apapun itu nomor satu adalah pendidikan. Oleh sebab itu Gubernur Meki Nawipa dan Denas Gile berkomitmen bersama rakyat kita, masyarakat kita 8 kabupaten ini harus sekolah. Tak hanya sekedar penghargaan, Pemimpin Daerah Awards juga menjadi pencapaian Papua Tengah yang diharapkan menginspirasi provinsi lainnya. iNews Media Group juga terus berkomitmen memberikan penghargaan kepada pemimpin daerah yang dinilai inspiratif dan inovatif dalam memajukan daerahnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ketegangan kembali pecah di Athena, Yunani. Sekelompok demonstrasi pro-Palestina menembakkan kembang api ke arah Kedutaan Besar Israel. Aksi ini terjadi sebagai bentuk protes terhadap agresi Israel di Gaza. Meski tidak menimbulkan kerusakan besar, insiden ini langsung memicu reaksi keras dari pihak Israel.
dan mereka mengecam aksi tersebut sebagai pelanggaran keamanan serius. Militer Israel kembali melancarkan serangan udara ke wilayah utara Gaza. Menurut otoritas Palestina, serangan itu menewaskan dan melukai sejumlah orang. Israel kembali melancarkan pesawat dalam serangan udara hebat di dekat lingkungan Sheikh Radwan di utara kota Gaza. Menurut otoritas Palestina, serangan ini menewaskan dan melukai sejumlah orang. Serangkaian serangan udara yang dilakukan oleh pesawat Zionis Israel menargetkan sebuah kompleks perumahan di sekitar lingkungan Sheikh Radwan dan Jabalia Al-Balad serta Jabalia Al-Nazla di utara Gaza. Rekaman menunjukkan pengeboman gedung Dardona oleh Zionis Israel di belakang lingkungan Sheikh Radwan di timur laut kota Gaza. Penderitaan anak-anak Gaza yang kelaparan sungguh memilukan. Kondisi anak-anak Gaza semakin lemah karena kelaparan hingga meninggal dunia. Anak-anak Gaza menjadi sangat kekurangan gizi, tidak ada cukup makanan hingga mereka meninggal secara perlahan dan menyakitkan. Anak-anak Gaza meninggal karena kelaparan selama beberapa minggu. Anak-anak Gaza bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara ataupun menangis kesakitan. Kelompok-kelompok bantuan sebelumnya telah memperingatkan dengan lantang bahwa kelaparan akan datang karena Israel mencegah makanan dan kebutuhan pokok lainnya memasuki Gaza. Bencana kelaparan di Gaza kian memprihatinkan. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan kelaparan di Gaza adalah kejahatan yang harus dihentikan. Pemandangan warga Gaza yang menangis histeris saat antri bantuan makanan dari dapur relawan menjadi pemandangan sehari-hari. Warga khawatir tidak bisa membawa pulang semangkuk makanan untuk keluarganya di rumah. Menanggapi bencana kelaparan di Gaza yang kian memprihatinkan, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan dalam postingannya di media sosial bahwa kelaparan di Gaza adalah kejahatan yang harus dihentikan. Ia juga menyerukan gencatan senjata total, pembebasan sandera, dan penyaluran bantuan kemanusiaan segera. Prancis juga tengah berupaya memastikan keberhasilan upaya mediasi supaya konflik di Gaza bisa segera diakhiri. Para pengunjuk rasa termasuk para jurnalis berunjuk rasa di pusat kota Barcelona Rabu waktu setempat. Mereka mengutuk tindakan Zionis yang melakukan pembunuhan 5 wartawan di Gaza menyusul serangan udara Israel di rumah sakit Nasser. Para pengunjuk rasa memegang spanduk dan plakat bertuliskan slogan-slogan serta foto 5 jurnalis yang terbunuh atas serangan Israel. Serangan udara Israel di rumah sakit Nasser di Gaza Selatan digambarkan sebagai serangan double tap dengan rudal kedua menghantam tepat setelah tim penyelamat dan wartawan. Para pengunjuk rasa mengutuk serangan yang menewaskan 5 jurnalis dan meneriakan tindakan Eropa yang mendukung Zionis Israel menduduki Gaza Palestina. 3 jurnalis yang selamat dari serangan Israel ke rumah sakit Nasser di kota Khan Yunis, jalur Gaza Selatan, masih menjalani perawatan dan terbaring di ruang isolasi. Para jurnalis yang selamat dari serangan Israel masih terbaring dan dalam perawatan medis. Salah satu jurnalis bahkan diamputasi di bagian kaki dengan wajah penuh luka oleh pecahan peluru dan ledakan. Sebanyak 5 wartawan, termasuk di antara 20 orang lainnya, tewas dalam serangan Israel di rumah sakit Nasser Senin lalu. Tentara Israel mengakui serangan tersebut dan menyatakan penyesalan atas jatuhnya korban, tetapi membantah bahwa serangan tersebut tidak menargetkan jurnalis.